Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang EBITDA rasio dengan contoh sebanyak 5 rasio keuangan. Pada dasarnya, saya sudah membuat sejumlah playlist terkait dengan EBITDA dan rasio. Jadi ada contoh dari playlist tentang rasio keuangan. Kemudian yang kedua, inilah contoh dari playlist EBIT dan EBITDA. Sudah ada sebelumnya 9 video. Kita sekarang ke EBITDA rasio. Terdapat sejumlah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur solvensi maupun profitabilitas dengan menggunakan EBITDA. Ini kita temui misalkan pada waktu sebuah perusahaan rating melakukan rating atas suatu institusi atau sebuah perusahaan dengan menggunakan sejumlah rasio, misalnya lah S&P. Yang kedua, misalnya bank dalam memberikan kredit jangka panjang biasanya akan menggunakan sejumlah rasio keuangan terkait dengan kemampuan perusahaan membayar utangnya. Termasuk juga mereka menetapkan sejumlah kovenan atau ikatan di dalam perjanjian dengan sejumlah rasio keuangan. Yang terkait dengan rating obligasi, terdapat 3 rasio. Operating income to sales atau EBITDA margin. Yang kedua, EBITDA interest coverage. Yang terakhir, total debt to EBITDA. Sementara yang terkait dengan solvensi secara umum, ada 2 rasio sebagai contoh. Pertama net debt to EBITDA, dan yang kedua debt service coverage ratio. Kita akan melihat dulu apa itu rating obligasi. Dalam rating obligasi biasa ditemui 2 kelompok besar. Yang pertama adalah investment grade, yang kedua adalah spekulatif. Rasio yang digunakan pada contoh ini kita lihat ada EBIT interest coverage, EBITDA interest coverage, dan total debt to EBITDA. Kemudian yang berikutnya operating income to sales. Operating income di sini adalah EBITDA menurut versi S&P. Baik, kita bahas rasio yang pertama yaitu EBITDA margin. Jadi rumusnya adalah operating income atau EBITDA dibagi dengan sales. Jadi intinya di sini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba sebelum depresiasi dibagi dengan sales. Inilah ukuran terkait dengan profitabilitas. Yang kedua, EBITDA interest coverage. Rumusnya adalah EBITDA dibagi dengan gross interest. Pengertian gross interest di sini adalah interest dengan mengeluarkan pendapatan bunga dan memasukkan sejumlah biaya bunga yang sebelumnya berada di tempat lain seperti interest during construction. Jadi akan lebih konservatif dalam pengukuran EBITDA interest coverage. Total debt to EBITDA, jumlah seluruh utang dibagi dengan EBITDA. Dalam definisi ini, utang terdiri dari long term debt, current maturity, dan seterusnya, nanti dibagi dengan EBITDA. EBITDA di sini, tadi kita lihat, laba sebelum bunga dan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Jadi pengertian dari total debt-nya sesuai dengan pengertian yang ada di S&P. Kita ke pengertian gross interest expense. Jadi apa yang kita sebut dengan gross interest di sini? Jadi ketika perusahaan menghitung interest, mereka melaporkan sesuai dengan cara mereka melaporkan interest expense tersebut. Tetapi seandainya mereka mencampur interest income dengan interest expense, maka interest income harus dikeluarkan dari net interest tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kita perdalam tentang pengertian interest expense di sini. Jadi pada waktu kita berinvestasi, secara akuntansi,
kita diperkenalkan mencatat interest expense ke dalam nilai investasi tersebut karena masuk dalam kelompok nilai perolehan. Di sini, model seperti itu tidak dimungkinkan karena mereka menggunakan konsep konservatif, jadi interest yang during construction tersebut akan dikeluarkan dan dimasukkan kembali ke dalam interest expense. Jadi kembali ke pengertian awal bahwa interest expense adalah keputusan pendanaan, bukan bagian dari investasi tersebut. Jadi sekali lagi kita pindahkan interest tersebut ke dalam interest expense di laba rugi, bukan lagi di bagian aset tetap. Yang keempat, di sinilah net debt to EBITDA. Pengertian net debt di sini adalah utang berbunga setelah dikurangi dengan cash dan cash equivalent. Jadi kita asumsikan seandainya cash tersebut kita gunakan untuk membayar utang. Nah, ini mengukur kemampuan dari perusahaan jika dikaitkan dengan ketersediaan EBITDA-nya. Jadi dalam hal ini ada beberapa catatan, misalnya ada sejumlah analis yang menggunakan 4 sampai dengan 5 kali. Jadi jumlah utang yang dianggap aman sekitar 4 sampai dengan 5 kali EBITDA. Yang terakhir adalah debt service coverage ratio. EBITDA dibagi dengan interest payment dan principal payment. Jadi intinya, EBITDA tersebut dikaitkan dengan jumlah kewajiban keuangan yang terdiri dari interest payment dan yang kedua adalah principal payment, baik kepada bank maupun institusi yang lain. Nah, perhitungan dilakukan secara gross, itu arus keluarnya saja. Maksudnya arus keluar untuk bayar pokok maupun bayar bunga. Tidak dihitung misalkan utang yang masuk di netting, jadi hanya jumlah utang yang dibayar saja. Nah, sumber data di sini biasanya kita peroleh dari laporan arus kas. Misalnya pada arus kas pendanaan, kita akan melihat arus kas untuk pembayaran pokok dan pembayaran bunga. Nah, pembayaran bunga kadang-kadang terletak di arus kas operasi, jadi harus kita pindahkan terlebih dahulu. Atau misalkan kita akan melihat dari jadwal pembayaran perusahaan terkait dengan pembayaran pokok dan bunganya. Ini untuk mereka yang punya akses secara internal. Kemudian variasi dalam debt service coverage. Bagaimana dengan lease obligation atau utang sewa? Kalau dalam prinsip konservatif, semua pinjaman yang berbunga adalah debt. Jadi kita masukkan di sana. Semuanya merupakan beban tetap keuangan. Jadi utang sewa tetap kita hitung sebagai debt. Cicilannya masuk ke dalam cicilan pokok dari pinjaman tersebut. Kemudian ada fixed charge coverage. Jadi sejumlah analis memilih menggunakan nama yang berbeda. Itu fixed charge coverage ratio. Nah, ini untuk mengakomodasi semua bentuk jenis pinjaman berbunga yang ada di dalam perusahaan. Baik, kita sampai ke bagian akhir tentang variasi dan preferensi. Jadi sejumlah analis akan mempunyai preferensi di dalam memilih penggunaan rasio tertentu. Dan cakupan atau definisi dari setiap rasio bisa bervariasi juga. Termasuk di sini batasan minimum atau maksimum dari sejumlah rasio tertentu. Kita pastikan bahwa ketika kita membandingkan, kita menggunakan cara yang sama untuk mengukur perusahaan yang berbeda jika ingin melakukan perbandingan. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.